Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati. Di sini saya akan memaparkan penelitian kami yang berjudul Analisis Sentimen terhadap Kinerja Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah menggunakan metode naive Bayes. Menjadi latar belakang penelitian ini yaitu di mana Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah yang memerintah Provinsi Jawa Tengah selama 2 periode terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan 5 September 2023. Kinerjanya sangat memengaruhi perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di wilayah Jawa Tengah. Di era digital ini, Twitter menjadi salah satu platform utama untuk masyarakat dalam menyuarakan opini terkait kinerja pejabat publik. Penelitian ini menggunakan Twitter sebagai sumber data untuk mengklasifikasikan sentimen publik terhadap kinerja Ganjar Pranowo. Menggunakan metode naive Bayes yang didasarkan pada hasil positif studi terdahulu. Tujuannya yaitu untuk memberikan wawasan tentang persepsi masyarakat terhadap Gubernur Ganjar Pranowo dengan nilai akurasi sentimen sebagai indikator utama. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mencari sentimen positif dan negatif dari masyarakat tentang kinerja Ganjar Pranowo pada aplikasi sosial media Twitter. Dan yang kedua, bagaimana menerapkan metode naive Bayes dalam menganalisis sentimen opini publik terhadap kinerja Ganjar Pranowo selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dan yang terakhir, bagaimana perbandingan nilai akurasi, recall, dan precision pada metode naive Bayes. Tujuan penelitian ini meliputi menganalisis dan memahami persepsi masyarakat terhadap kinerja Ganjar Pranowo. Yang kedua, mengidentifikasi jenis sentimen yang dominan dalam tweet yang berkaitan dengan Ganjar Pranowo. Dan yang terakhir, membuat pemahaman tentang perubahan sentimen masyarakat terhadap kinerja Ganjar Pranowo selama periode tertentu. Kerangka pemikiran yaitu menerangkan tentang alur pemikiran dari peneliti, di mana data opini publik yang diperoleh melalui data tweet atau Twitter yang menggunakan kata kunci Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Proses penelitian melibatkan beberapa tahap, yaitu cleaning data atau pembersihan data, seleksi data, penghapusan duplikasi data, dan normalisasi data. Kemudian, data akan dilabeli sebagai sentimen positif atau negatif melalui analisis sentimen. Metode Particle Swarm Optimization atau PSO akan digunakan untuk memilih fitur-fitur relevan dalam model sentimen yang akan dibangun dalam metode naive Bayes. Kemudian, hasil evaluasi model melibatkan pengukuran akurasi, ketepatan, dan recall. Kemudian, data yang diambil dari Twitter yaitu selama 1 tahun terakhir terhitung sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 28 Agustus 2023. Kemudian data yang diperoleh yaitu berjumlah 1.514 data dengan keyword Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah. Proses pengolahan data seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu cleaning data atau penghapusan data yang tidak sesuai seperti karakter atau URL, kemudian seleksi data, pemilihan data yang dibutuhkan terkait opini kinerja Ganjar Pranowo, kemudian penghapusan duplikasi data, kemudian scaffolding atau mengubah huruf besar menjadi huruf kecil sehingga untuk menyamaratakan, kemudian normalisasi seperti kata MKN menjadi makan atau singkatan menjadi kata yang benar dan sesuai, kemudian stop word atau penghapusan kata yang tidak relevan, kemudian tokenizing, kemudian stemming atau penghilangan imbuhan kata menjadi kata dasar seperti berlari menjadi lari, kemudian labeling atau pemberian label sentimen positif atau netral.
Berikut adalah hasil visualisasi sentimen positif di mana yang warna merah ini adalah sentimen yang negatif ditandai dengan warna merah dan indikator angka 0, dan yang biru ini adalah sentimen positif. Dari 1540 data yang didapat dan setelahnya dilakukan preprocessing seperti cleaning dan lain-lain, menghasilkan data bersih yaitu berjumlah 1144 data. Kemudian dilakukan proses labeling sehingga menghasilkan 757 data yang bernilai positif dan 322 data bernilai negatif, dan sisanya yaitu 65 bernilai negatif. Kemudian dari data 65 yang bernilai negatif itu dihapus, sehingga menjadi data bersihnya hanya 1079 data. Cara pemrosesan data dan pembagian data yaitu menjadi 80% data training dan 20% data testing. Ini pembagian datanya, visualisasi pembagian datanya, di mana untuk warna biru ini data latih untuk sentimen positif, dan warna merahnya adalah data uji untuk sentimen negatif. Sehingga nilai akurasi yang didapatkan dalam klasifikasi sentimen ini menggunakan metode naive Bayes classifier memperoleh akurasi sebesar 0,80 atau 80%, di mana precision-nya yaitu untuk sentimen negatif sekitar 0,86 atau 86%, dan untuk sentimen positifnya 0,79 atau 79%. Kesimpulan, saya akan mendemokan skripnya dimulai dari proses crawling data. Di sini saya menggunakan Google Colab untuk pengolahan datanya dan menggunakan bahasa Python. Yang pertama adalah memasukkan autentifikasi token yang diperoleh dari aplikasi Twitter tersebut, kemudian mengimport beberapa modul yang diperlukan. Di sini sudah melakukan crawling data. Sehingga datanya diperolehnya segini, 1544 data. Dengan keywordnya Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang diambil dari tanggal sekian seperti yang sudah saya sebutkan, dengan lang ini adalah language, ID itu untuk Indonesia, di mana filenya saya simpan dengan nama ganjar.csv. Kemudian tahap berikutnya yaitu pre-processing data, tentunya mengimport beberapa modul yang diperlukan seperti pandas dan lain-lain. Kemudian di sini saya menampilkan data teratas. Dan menampilkan tipe datanya. Di sini kan tipe datanya berbeda-beda, ada yang objek dan float, integer juga. Kemudian di sini saya menyamaratakan untuk menjadi objek semua agar mudah untuk processing-nya. Dari 1540 data terdiri dari 12 kolom. Ini proses penghapusan data. Kemudian dari seleksi data, menghapus beberapa kolom data yang tidak diperlukan, seperti di sini saya menghapus create ID, IDR, ISTR, quotes, reply, retweet, dan lain-lain. Sehingga saya menggunakan hanya 3 kolom, yaitu full text, username, dan tweet URL. Kemudian tahap berikutnya yaitu scaffolding atau mengubah teks menjadi lower atau huruf kecil semua. Bisa dilihat. Ini belum dirubah dan ini sudah dirubah. Semuanya sama menjadi huruf kecil semua. Kemudian normalisasi, kata apa saja yang saya gunakan yaitu
mengubah dari aja menjadi saja, kemudian kata ga menjadi tidak, kemudian YG atau yang, SBG, dan sebagainya. Kemudian tab berikutnya yaitu stop word, di mana saya menggunakan modul sastrawi. Kemudian tab berikutnya yaitu tokenizing dan steaming. Untuk proses steamingnya memang agak lama karena kan datanya juga lama, ada 1000-an lebih. Ini proses steamingnya. Nah, sehingga data bersihnya, di sini menampilkan data bersihnya. Kemudian setelah dilakukan pre-processing, yaitu melakukan labeling data. Nah, labeling data ini saya menggunakan kamus yang terdiri dari 2 file, yaitu file negatif dan yang positif. File negatif itu terdiri dari beberapa kata apa saja yang menandakan bahwa tweet tersebut tuh nantinya terdeteksi bahwa tweet tersebut tuh bernilai negatif, dan yang positif juga seperti itu. Dan untuk kamus bahasanya saya memperoleh dari website ya, bisa dicari kok, banyak. Sehingga memperoleh ini nih, yang positif berjumlah 757 data, yang negatif 322, dan yang netral 65. Ini hasil proses labelingnya. Kalimat ini berlabel negatif dan positif ada nih. Kemudian dari labeling ini kita melakukan visualisasi data atau pengolahan datanya ya, pengujian datanya. Ini saya menampilkan datanya. Datanya berjumlah 1144 yang terdiri dari 5 kolom. Kemudian untuk mengetahui data yang netral, ini saya menggunakan script ini. Data yang netralnya yaitu berjumlah 65. Kemudian dari data netral ini saya hapus lagi, sehingga saya menggunakan hanya 2 sentimen, yaitu sentimen positif dan negatif. Ini jumlah data bersihnya, sentimen positif dan negatifnya. Kemudian dari sentimen positif itu saya rubah lagi menjadi biar gampang, saya ubah lagi menjadi angka 1, untuk yang negatifnya 0. Kemudian saya menampilkan visualisasi kata apa saja yang bernilai negatif menggunakan workload. Bisa dilihat, untuk yang warna merah ini adalah kata-kata yang bernilai negatif. Kata ini yang paling besar, yang negatif. Kemudian untuk yang visualisasi saya membedakan dengan warna biru. Bisa dilihat juga katanya. Kemudian untuk mengetahui biar lebih enak untuk dilihat dan dibacanya, saya menggunakan counterplot untuk mengetahui sentimen positif dan negatif itu tuh berapa. Bisa dilihat yang warna merah ini adalah sentimen negatif dan yang positif yang warna biru. Berarti dari data yang didapat, kebanyakan tweetnya itu bernilai positif ya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pembagian data menjadi data latih dan data uji atau data training dan data testing. Pembagiannya 80 banding 20.
Bisa dilihat visualisasinya. Kemudian saya menggunakan ini ya, proses TF-IDF. Kemudian saya memanggil modul name bias karena saya menggunakan metode name bias. Sehingga mendapatkan nilai akurasi, ini akurasinya 80, dan ini precision-nya, kalau segala macam, bisa dilihat. Kemudian untuk melakukan testing, untuk mengetahui sejauh mana metode name bias dalam mengklasifikasikan atau seberapa besar akurasinya, ketepatannya dalam menganalisisnya. Jadi saya testingnya menginputkan. Ini script yang digunakan. Kemudian saya memasukkan teks atau kalimat kebakaran kapal di pelabuhan provinsi, tanggung jawab siapa. Kemudian dari hasil analisis dari model yang telah dibuat, yaitu menghasilkan bahwa kalimat yang saya inputkan tadi yaitu bernilai atau sentimennya itu negatif. Kemudian di sini saya coba sekali lagi memasukkan kata jadikan Ganjar sebagai bakal calon presiden tahun depan. Yaitu bernilai positif ya. Sudah lihat. Oke, kita masuk ke kesimpulan, yaitu kesimpulan dari penelitian ini dari 1540 data tweet yang dikumpulkan dari Twitter, terdiri dari 757 data berlabel positif dan 322 bernilai negatif yang diberikan label secara otomatis menggunakan kamus data dengan Google Colab dan bahasa pemrogramannya Python. Metode pengklasifikasian melibatkan tahap preprocessing seperti pembuatan TF-IDF, fitur selection, kemudian tahap pengujian menggunakan metode name bias sehingga menghasilkan nilai akurasi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebesar 80% atau 0,80, yang menandakan bahwa metode ini dapat diimplementasikan secara efektif dalam mengklasifikasikan sentimen masyarakat terhadap Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah berdasarkan data Twitter ya. Sekian presentasi penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.